Apa kabar jiwa yang masih terjaga di balik senyap hari? Ada yang bilang, semakin dewasa, semakin tenanglah manusia. Tapi nyatanya, semakin dewasa justru semakin bising isi kepala kita. Kita menamainya sebagai overthinking. Namun, benarkah overthinking hanya sekedar kebiasaan buruk? Ataukah ia adalah tanda bahwa kesadaran kita tumbuh, meluas dan tidak lagi bisa dibatasi oleh ruang sempit waktu? Kita menatap ke belakang untuk mencari arti, kita menoleh ke depan untuk mencari harapan. Maka jangan heran, semakin dewasa, semakin sering kita terjebak dalam ketegangan itu. Overthinking lahir dari paradok kesadaran. Kita tahu bahwa hidup sementara, tapi kita juga tahu bahwa setiap keputusan kecil bisa mengubah segalanya. Di sanalah kepala kita tak pernah berhenti menimbang, apakah aku sudah cukup, apakah langkahku tepat, apakah cintaku sampai. Semakin kita mencari kepastian, semakin jauh ia berlari. Hidup bukanlah persamaan matematika dengan satu jawaban tunggal. Hidup adalah puisi tanpa akhir, dan setiap orang harus membaca baitnya dengan caranya masing-masing. Maka jangan salahkan dirimu ketika pikiranmu terasa ribut. Ribut adalah tanda bahwa ada percakapan batin yang sedang berlangsung. Percakapan antara sisi yang berharap dan sisi yang takut. Antara aku yang ingin melompat dan aku yang masih ragu. Ada satu hal yang selalu menggelitiku. Mengapa manusia bisa bahagia sekaligus cemas dalam satu waktu? Karena ternyata rasa syukur dan rasa takut itu bukan musuh, melainkan saudara kembar. Syukur membuat kita melihat betapa berharganya hal-hal yang kita miliki. Sementara takut membuat kita sadar betapa mudahnya semua itu hilang. Dan disitulah overthinking sering tumbuh. Bukan dari ketiadaan, melainkan dari berkelimpahan. Kita takut kehilangan, kita takut gagal menjaga. Ironis bukan? Justru karena kita mencintai, kita jadi cemas. Justru karena kita peduli, kita jadi resah. Lalu, apa artinya dewasa? Mungkin dewasa bukan soal menghilangkan overthinking, tapi belajar berdamai dengannya. Seperti duduk di tepi laut, mendengar debu ombak yang tak pernah berhenti. Kita tak bisa menghentikannya, tapi kita bisa belajar menikmati iramanya. Malam yang sunyi selalu mengingatkan kita akan satu kebenaran. Manusia bukanlah makhluk yang diciptakan untuk diam. Kita diciptakan untuk bertanya, untuk meragukan, untuk mencari, dan setiap keraguan itu adalah tanda bahwa kita masih hidup, masih bergerak, masih bertumbuh. Tapi aku juga paham, ada lelah yang tak bisa dijelaskan, ada resah yang tak bisa dibagi, bahkan kepada orang terdekat sekalipun. Kita tetap menyimpan sebagian luka, mungkin karena kita tahu tidak ada bahasa yang cukup untuk menggambarkan kedalaman diri. Itulah mengapa banyak orang tampak bahagia di luar, tapi hancur di dalam. Dunia hanya melihat senyum, tapi dunia tak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di baliknya. Dan disinilah tragedi manusia dewasa. Semakin bisa berpura-pura, semakin sulit dikenali. Kita menjadi topeng dari diri kita sendiri.
Namun, mari kita lihat dari sisi lain. Bukankah justru karena rapuh, manusia bisa mengerti arti kuat? Bukankah justru karena sering jatuh, manusia jadi tahu nikmatnya berdiri? Maka jangan buru-buru mengetuk malam penuh pikiran. Kadang, di sanalah kita menemukan cermin yang paling jujur. Cermin yang tak memantulkan wajah, tapi memantulkan jiwa. Kamu mungkin pernah bertanya, kapan aku benar-benar bahagia? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi sesungguhnya ia membawa beban filsafat yang berat. Karena apa itu bahagia? Apakah bahagia adalah hasil akhir? Ataukah ia hanya jeda singkat di antara dua rasa sakit? Mungkin bahagia itu mirip cahaya matahari sore, indah, hangat, tapi tak pernah bertahan lama. Namun justru karena itulah ia berharga. Berharga karena ia sementara. Karena bahagia tak harus permanen untuk disebut nyata. Semakin dewasa, kita belajar bahwa hidup bukan soal mencapai garis akhir, melainkan soal bagaimana kita belajar bahwa ketika langkahmu goyah, itu tetap bagian dari tarianmu. Bahkan ketika pikiranmu bising, itu tetap musik yang mengiringimu. Kita tidak pernah bisa memeluk tenang sepenuhnya. Yang bisa kita lakukan hanyalah menerima kegaduhan sebagai bagian dari simfoni hidup. Aku tidak bilang ini mudah. Ada malam-malam di mana kamu ingin menyerah, ada pagi-pagi di mana kamu takut membuka mata, ada detik-detik di mana kamu merasa tidak ada satupun yang mengerti. Tapi percayalah, setiap kali kamu memilih untuk bertahan, meski hanya dengan sisa tenaga, itu sudah sebuah kemenangan. Kemenangan yang mungkin kecil di mata dunia, tapi besar di mata jiwa. Manusia seringkali terjebak membandingkan dirinya dengan orang lain, padahal bunga matahari dan bunga mawar tidak pernah saling iri. Mereka mekar di musimnya masing-masing. Begitu pula kamu. Kamu tidak terlambat, kamu hanya sedang berjalan di jalan yang berbeda. Dan disitulah letak keindahannya. Setiap manusia adalah narasi unik yang tidak bisa digantikan. Maka malam ini, biarkan kata-kata ini menjadi pengingat bahwa overthinking bukan kutukan, melainkan tanda bahwa hatimu masih hidup, bahwa resahmu bukan kelemahan, melainkan bukti bahwa kamu masih peduli, dan bahwa setiap kali kamu merasa hancur, kamu tetap punya kesempatan untuk bangkit dalam bentuk baru. Pecahan kaca sekalipun tetap bisa memantulkan cahaya. Maka walaupun kamu rapuh, kamu tetap bisa bertahan. Karena kamu kuat, tapi kamu gak sadar kalau kamu kuat. Buktinya, kamu masih bisa bertahan sampai sekarang. Semakin dewasa, memang semakin overthinking. Tapi semakin overthinking, semakin kita belajar bahwa hidup bukan soal diselesaikan, melainkan untuk dijalani. Dan mungkin di balik semua kegaduhan ini ada satu pelajaran besar, yaitu bahwa manusia tidak diciptakan untuk menemukan jawaban mutlak, melainkan untuk berani terus bertanya. Selamat malam, jiwa yang masih bergulat dengan dirinya sendiri. Jika besok masih berat, ingatlah, hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita tenang, tapi seberapa berani kita bertahan di tengah bising. Dan pada akhirnya, bising itu pun adalah musik dari perjalanan yang panjang yang bernama kehidupan.